Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mary Renata Devinata Livia dengan NIM 2009511124 dari kelas D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penanganan kelahiran anak babi. Babi merupakan hewan mamalia omnivora yang berarti memakan tumbuhan dan juga daging. Merupakan hewan livestock dan saat ini babi yang biasanya dipelihara merupakan keturunan dari jenis Susvitatus dan Suscrova. Ternak babi adalah ternak daging yang sangat menguntungkan, tetapi angka kematian anak babi juga cukup tinggi. Induk babi akan lahiran atau induk beranak. Masa kebuntingan babi adalah sekitar 111 hari hingga 115 hari. Masa yang paling kritis adalah saat induk akan melahirkan. Pada saat itu, induk akan merasa gelisah dan akan dipindahkan ke kandang beranak. Biasanya, anak babi dilahirkan dengan jarak waktu kurang dari 1 menit hingga 20 menit. Beberapa induk, terutama babi yang baru beranak pertama kali, cenderung akan memakan anaknya atau disebut juga dengan kanibalisme. Kandang harus dijaga tetap bersih dan kering setelah beranak. Jika kondisi lingkungan tidak menyenangkan, air susu hanya kadang-kadang keluar atau tidak sama sekali, sehingga anak babi akan menjadi lemah dan dapat mati secara tiba-tiba. Penyebab kematian anak babi adalah mati lahir akibat kelemahan dan kelaparan, tertindih atau terjepit induk, penyakit yang timbul, dan lain-lain. Pada kelahiran yang normal ditandai dengan adanya 3 stadium. Yang pertama, stadium persiapan. Ditandai dengan perut turun ke bawah, urat daging di sekitar vulva mengendor, vulva membengkak, berwarna merah dan keluar lendir. Ambingnya mengeras, putih berwarna kebiruan. Nafsu makan pun menurun, induk mulai mengumpulkan sarang dan air susu akan keluar kurang lebih 12 jam sebelum induk melahirkan. Kemudian, melalui stadium pembukaan. Pada stadium ini, rahim mulai berkontraksi atau mengerut. Tingkah lakunya yaitu babi nampak gelisah, tidur berdiri dan memukul-mukulkan ekor atau menghentak-hentakkan kaki. 6 jam sebelum melahirkan, induk sering berbaring dan tidak mau makan. Lalu, induk sebentar-sebentar kencing. Kemudian, stadium pelepasan. Proses kelahiran biasanya berlangsung 1-12 jam. Jika lebih dari 12 jam, berarti ada suatu kelainan. Setelah mencapai stadium pembukaan yang diikuti adanya kontraksi rahim beserta kekejangan daging perut, kemudian janin terdorong keluar atau lahir, babi yang sedang melahirkan selalu dalam keadaan berbaring. Apabila penundaan kelahiran disebabkan kekurangan hormonal, maka perlu diinjeksi oksitosin atau jenis obat lain dengan aktivitas oksitosik. Setelah melahirkan, keluarnya plasenta, biarkan induk babi beristirahat sebentar. Jangan sampai plasenta termakan oleh induknya, karena dapat menyebabkan gangguan pada perut dan usus, serta induk bisa menjadi kanibalis atau suka makan anaknya. Babi induk tersebut diusahakan jangan sampai terlalu lama berbaring, karena dapat menjadi tidak sehat. Anak babi yang baru lahir. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan sehelai kain kering. Yang kedua, bersihkan atau lepaskan sesegera mungkin setiap cairan atau lendir yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Yang ketiga, periksa bagian tali pusar. Apabila ada anak babi yang lemah kelihatannya tidak hidup atau kelihatannya lemah, segera cek di bagian ujung tali pusar. Apabila tali pusar ini masih berkedut atau berdenyut, itu pertanda anak babi tersebut masih dapat diselamatkan. Dan anak babi harus diusahakan untuk segera menyusut. Prosedur yang dilakukan dalam 24 jam setelah anak babi lahir. Yang pertama, memotong tali pusar. Pemotongan tali pusar bertujuan agar tali pusar anak babi tidak terseret-seret di tanah, sehingga tidak menjadi jalan masuknya bakteri ataupun kuman yang lain. Kemudian yang kedua, memotong gigi. Tujuan dari pemotongan gigi ini agar pada saat anak babi menyusu tidak melukai puting induknya. Yang ketiga, memotong ekor. Pemotongan ekor ini dilakukan agar anak babi tidak keberatan dalam menggerak-gerakkan ekornya. Kemudian anak babi wajib untuk mendapatkan kolostrum. Kemudian ada penyuntikan zat besi. Dan yang terakhir, pembuatan tanda atau nomor yang biasanya dilakukan pada pengguntingan di telinga. Berikut ini ada beberapa video yang kami ambil pada saat kami berada di kandang babi.
Nah, sebelum masuk ke area kandang babi, kita perlu mensterilisasikan diri kita dengan desinfektan yang sudah disediakan oleh pemilik kandang atau ternak. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi diri kita dengan bakteri atau benda-benda asing yang akan mencemari kandang agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Sebelum masuk ke kandang, kita juga perlu mengganti pakaian kita menggunakan pakaian kandang, seperti sepatu kandang atau sepatu boot, hand gloves, dan masker. Setelah kita menggunakan pakaian kandang, baru kita bisa masuk ke dalam kandang. Dan ini adalah foto kandungan nutrisi dari pakan babi bunting. Berikut ini adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan pemotongan telinga, gigi, ekor, dan tali pusar. Gunting yang sebelah kiri digunakan untuk pemotongan tali pusar dan menggunakan benang. Kemudian gunting yang tengah untuk pemotongan gigi dan juga ekor. Sedangkan gunting yang paling kanan untuk pemotongan telinga. Dan alat-alat tersebut direndam di dalam cairan pensteril agar terbebas dari kuman dan bakteri. Ini adalah anak babi yang mati karena tertindih oleh induknya. Dan ini adalah proses pemotongan tali pusar anak babi. Baru lahir, usahakan maksimal 8 jam harus dapat ya. Dari warnanya kan udah lain. Kalau susu biasa kan putih, kalau kostum agak kuning dia. Harus dapat ya gini, nah kalau nggak dapat ya pucat ya, sulit ya. Di samping keras ininya lancip juga. Oh ya, bahaya. Nah, yang ini khusus untuk potong telinga. Kan udah tadi itu setelah lahir penanganannya cuma ikat pusar aja, terus dibersihkan. Dan ini proses pembersihan lendir pada moncong atau hidung babi. Biar lancar gitu. Ya, sama dengan manusia. Hangat ya. Pemberian bedak agar anak babi tidak kedinginan. Sampai itu ini fungsinya biar ini kan barengan lahir, ini banyak sedikit. Kalau pembedaan ini ya, artinya aroma dicium sama hidungnya kan sama. Nanti segini anak. Aplikasi. Jadi kalau dua hari dari lahir baru injeksi dia. Injeksinya Dan ini tahap penyuntikan zat besi pada anak babi. nama darahnya. Ini kan mereknya banyak, ada PRT, ada Brosol, ada Iron Jack, ada fungsinya sih sama untuk penambah darah dan zat besi. Kalau ini kan dua mili, Hitam. orang tahu. Ininya lihat. Ferosol ini berwarna hitam dan cukup pekat. Ini kan 2 mili. Cengkiring. Kayak yang kecil-kecil. Dan ini adalah proses penyuntikannya. Makanya ini. Habis ini. Makanya ini ditariknya. Meganya harus telinga gini. Oh gitu. Ini kalau ratenya praktek kan bisa sendiri gini, bisa sambil duduk gimana enaknya. Oh, yang penting telinganya yang Ya. dipegang. Kalau bapak kan udah sering gini, udah kerjaan. Makanya ini ditarik. Cari yang ototnya lebih, jangan terlalu ke bawah. Ini kan tulang, Hmm.
di sini juga banyak tulang ini, tulang leher di tengah-tengah ini. Kalau ke sini tulang lengannya kena tengah-tengah. Apanya ini kita kan tak keluar ya. Iya. Berarti tak pecah ya. Kalau misalnya salah gitu, nyuntiknya gitu gimana? Nah, masalah cuma obatnya keluar nanti banyak. Oh gitu. Hanya harus tekan sini. Kayak rasi ini kan besar kan bisa ya. Dan ini proses pemotongan gigi anak babi. Nggak gigit. Kong giginya sekarang. Kan udah kelihatan. Ini dua. Oh iya. Ini dua. Ini dua. Ini dua. Yang ini kan belum tumbuh. Iya iya. Yang belum. Terus kong gigi. Pertama. Kalau pemula bisa satu-satu. Kan bisa. Kalau udah biasa, udah posisinya jangan tangan diolah. Oh kepala. Ini kan kelihatan. Nah, ini lagi posisi kan tetap gini, Iya. tangan gini nanti gini tangannya kan. Oh iya iya. Dan ini adalah proses pemotongan ekor. Kalau di sini kan tiga. Ini adalah proses pemotongan telinga untuk pembuatan tanda atau nomor pada anak babi. Enggak ada lagi. Videonya dia. Tandanya 3001. Kan muternya arah jarum jam. Yang terakhir kan satu. Iya. Di sini lagi. Ada. Jadi kalau umpamanya berapa? 200 itu. Kalau kosong kan perlu. Ini kan pembajakan itu. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.